Bayangin yang komplain kan banyak gitu. Jadi kami kalau di OJK rapat mingguan, rapat bulanan selalu juga lihat komplain yang masuk ke OJK itu apa sih? Ya paling banyak terkait collectionnya Pindar dan collectionnya Buy Now Pay Later. Ya. Dan memang ini konsekuensi dari dunia sistem pembayaran dan yang terintegrasi seperti sekarang ini. Ya kalau lupa bayar atau tidak bayar P2P, tidak bayar kredit card, tidak bayar Buy Now Pay Later, ya masuk di sistem pencatatan, yaitu SLIK. Yang dulu namanya BI Checking, sekarang namanya SLIK di OJK. Ya, dan kemudian pada saat mau beneran pinjam KPR, menjadi bermasalah. Jadi kami yang di OJK terus menerus melakukan edukasi terutama kepada teman-teman yang muda-muda ini yang banyak memanfaatkan BNPL ya. Itu ayo harus menjadi pengguna yang sehat, pengguna yang prudent begitu. Perkembangan pesat aset keuangan digital termasuk aset kripto. Jadi per Januari kemarin untuk pengaturan dan pengawasan dan pengembangan aset kripto itu dipindahkan oleh Undang-Undang P2SK dari Bapepti ke OJK. Dan saat ini kami sedang melakukan proses pemindahan itu. Dan pengguna atau investor aset kripto di Indonesia juga dalam waktu kurang dari 10 tahun itu sudah mencapai berapa sekarang ini? Mungkin investornya juga sudah mencapai saya rasa juga lebih dari 20 juta. Sedangkan di pasar modal itu kan investor sekitar 14 juta. Yang umurnya pasar modal sudah lebih dari 30 tahun. Begitu. Jadi di balik beragam capaian positif yang telah kita raih dalam era digitalisasi, tentunya tidak bisa menutup mata terhadap tantangan besar yang menyertainya. Kemajuan teknologi satu sisi menghadirkan manfaat, tapi juga sekaligus muncul resiko yang harus kita antisipasi bersama. Pertama, kita menghadapi tantangan serius dalam aspek cyber security. Jadi Bank Indonesia dan OJK dan komponen KSSK, kami juga selalu ada diskusi, saling tukar-menukar informasi terkait dengan aspek-aspek cyber security ini. Sering dengan semakin meningkatnya jumlah transaksi yang dilakukan secara online, ancaman terhadap keamanan data pribadi dan transaksi digital pun semakin kompleks. Kita telah menyaksikan berbagai kasus kebocoran data, serangan cyber, penipuan online yang mengancam stabilitas lembaga keuangan, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital. Kita juga tidak bisa mengabaikan pentingnya perlindungan konsumen. Fakta yang kita temui di lapangan masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat literasi keuangan digital yang relatif rendah. Tidak semua pengguna memahami risiko di balik layanan keuangan yang mereka gunakan. Sehingga tak jarang mereka terjebak dalam transaksi yang beresiko tinggi. Kita melihat fenomena yang mengkhawatirkan di kalangan masyarakat, terutama generasi muda, yang cenderung konsumtif dan kurang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan finansial mereka. Tawaran-tawaran pinjaman online ilegal yang tampak menggiurkan justru menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak dari pengguna pinjol, ini jadi kalau saya bilang pinjol berarti yang ilegal ini, dimanfaatkan untuk aktivitas yang tidak produktif bahkan digunakan untuk bermain judi online. Dan kita tahu dari para pemain judi online, majority berasal dari kalangan masyarakat bawah
dan mungkin mayoritas adalah generasi muda.